Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu Samsung. Untuk kerusakan dari kulkas ini, menurut keterangan tidak dingin. Baik, saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Di ruang refrigerator saya amati, saya cek kondisinya tidak ada terasa dingin. Di bagian rak-raknya saya raba juga tidak ada terasa dingin. Lalu kita beralih ke ruang freezer. Untuk ruang freezer saya rasakan juga tidak ada terasa dingin. Namun hembusan fan kondisinya mantap, masih berfungsi dengan baik. Oke, untuk lampu penerangan kemungkinan di bagian switchnya ini ada permasalahan. Nah, seperti ini ya kondisinya. Kulkasnya tidak dingin. Ini adalah kulkas 2 pintu Samsung. Baik, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang bisa kita rasakan untuk mesin kompresor tidak bisa bekerja. Dan mesin kompresor ini dikendalikan oleh pengendali modul. Untuk kulkas ini ternyata sudah pernah dilakukan perbaikan. Oke, sudah pernah ya dilakukan perbaikan, namun sepertinya gagal, tidak berhasil. Oke, seperti ini kondisi kulkasnya. Untuk model bisa kita lihat yaitu RT45USGL1 XSE. Untuk mesin kompresornya menggunakan SK170KS 1UA. Ini kategorinya adalah 1/4 PK. Terdapat diagram kelistrikan menggunakan sistem pengendali modul untuk kinerja dari kulkas ini. Oke, seperti ini ya. Jadi kita akan lakukan perbaikan, namun sebelumnya kita harus lakukan pengecekan di bagian modulnya ini. Oke, saya akan lakukan pembongkaran kapnya ini di bagian modul pengendali. Di bagian modul pengendali terdapat beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan lihat di bagian pengendali modul. Untuk lampu indikatornya berkedip-kedip. Apakah ada petunjuk? Ya, bisa kita perhatikan lampunya. 1, 2, 3, 4. 4 kali kedip. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini adalah pengkabelannya. Lampu indikatornya berkedip 4 kali. Itu pertanda normal, sepertinya tidak ada masalah ya. Dan itu bukan merupakan kode kedip. Baik, saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya saat running ini. Saya pasangkan tang ampere dulu. Arusnya saat ini menunjukkan di 0,0. Artinya mesin kompresor tidak bekerja. Oke, kita tunggu ya. Dalam beberapa menit apakah mesin kompresor aktif. Kita perhatikan. Oke, arusnya menunjukkan di 6,9 ya. Oke, kurang lebih 6 ampere ya. Kurang lebih 6 ampere. Selanjutnya kita tunggu dulu dalam beberapa menit apakah terjadi protek pada overload di mesin kompresor.
Saat ini arusnya ya betul ya, protect, overload aktif, modul tetap berfungsi normal, berkedip 4 kali, 1 2 3 4. Oke, nah seperti ini kerusakannya ya. Jadi permasalahannya di bagian mesin kompresornya yang terjadi overhead. Nah, ini mesin kompresornya yaitu SK170K S1UA yang kategorinya adalah 1/4 PK. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pengecekan pada mesin kompresornya nih. Namun sebelumnya kita cabut dulu sumbernya. Oke, saya matikan. Dan kita akan langsung melakukan pengecekan pada PTC relay di mesin kompresor ini. Apakah PTC relaynya ini kondisinya masih baik atau tidak? Oke, saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, ini adalah overload, sedangkan ini PTC relay saya goyang-goyang masih bagus, tidak ada masalah ya, mantap. Jadi kita lakukan pengukuran kembali pada pin nilai hambatan pada mesin kompresor. Pastikan untuk pin running start itu tidak terjadi short. Kita ukur menggunakan multitester, yaitu kita ukur nilai hambatannya. Common running berapa ohm, kemudian common starting, oke, lalu antara running dan starting ini apabila digabung itu tidak short. Oke, saya ukur antara running dan starting, nampaknya seperti baik saja, namun mesin kompresor ini saya anggap rusak. Oke, selanjutnya saya akan keluarkan mesin kompresor ini pada posisinya, yang mana saya akan lakukan perbaikan mesin kompresor ini. Jadi saya akan melepas mesin kompresor ini pada unit kulkas. Untuk melakukan pelepasan, kita potong dulu antara pipa hisap dan pipa tekannya ini. Oke, saya lepas dulu ya untuk mesin kompresornya ini. Saya potong untuk jalur pipa hisap dan pipa tekannya ini. Oke, sudah terpotong untuk pipa press dan pipa balik. Selanjutnya tinggal saya keluarkan mesin kompresornya. Namun di bagian bawah kakinya ini harus kita lepas. Ada beberapa baut yang harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di bagian atas mesin kompresor terdapat penampungan air. Nah, ini harus kita keluarkan juga.
ada baut di bagian tengahnya ini. Nah, oke, sudah terlepas penampungan air. Tinggal kita keluarkan mesin kompresornya yang kita anggap rusak. Ini untuk sepatu kompresornya kita lepas juga. Oke, untuk mesin kompresor sudah saya keluarkan. Nanti kita akan lakukan perbaikan mesin kompresor ini. Namun sebelumnya saya akan pastikan untuk perpipaannya di pipa bodi, pipa kondensor maupun pipa evaporator. Saya harus lakukan pengecekan apakah kondisinya masih layak digunakan. Karena kulkas ini ternyata sudah lama tidak diaktifkan. Saya siapkan 2 pentil pengisian untuk melakukan tes press. Oke, ini setelah saya lakukan pemasangan pentil pengisian dan saya pasang manifold double untuk memastikan kondisi pipa evaporator dan pipa kondensornya ini apakah tidak ada terjadi kebocoran. Jadi saya harus pastikan benar-benar antara pipa evaporator dan pipa kondensor saya bagi menjadi 2. Lalu saya akan berikan masing-masing tekanan untuk memastikan apakah pipa ini tidak ada kebocoran. Oke, nah ini ya, saya akan tekan menggunakan mesin kompresor yang saya gunakan sebagai test press. Oke, saya akan mulai melakukan penekanan pada jalur evaporator dan kondensornya. Oke, ini mulai melakukan proses penekanan. Perhatikan jarumnya sudah mulai naik. Namun sepertinya memang ada kebocoran di area pipa evaporator dan pipa kondensor. Dan yang pasti proses penekanan ini dilakukan kurang lebih sekitar 400 PSI ya. Di bagian pipa evaporator ternyata memang benar ada kebocoran. Nah, ini saya cek di bagian pipa evaporatornya terdengar ada suara kebocoran. Untuk soketnya ini saya lepas terlebih dahulu dan pastikan jangan sampai salah proses pemasangan soketnya ini. Urutannya yaitu sesuai aslinya nanti. Oke, seperti ini sudah saya lepas soketnya dan ternyata di bagian pipa evaporatornya ini terdapat kebocoran. Nah, ya, ada bocor di pipa evaporatornya dan ini harus kita perbaiki. Oke ya, saya cek kebocorannya di area akumulator. Dan untuk kebocoran di area itu saya rasa masih bisa kita lakukan penambalan nanti. Oke, untuk soket-soketnya jangan lupa nanti pengembaliannya harus sesuai aslinya.
Jadi untuk pipa evaporatornya ini di bagian akumulator mengalami kebocoran. Saya akan melepas pipa evaporatornya ini untuk melakukan penambalan. Baik, untuk mesin kompresor sudah saya lepas. Ini mesin kompresornya. Saya akan lakukan perbaikan mesin kompresornya ini. Oke, saya tes terlebih dahulu. Saya berikan sumber. Perhatikan, arusnya di 6,5. Nah, seperti ini ya, sangat tinggi ampernya. Kemudian tidak begitu lama nanti akan protek. Ya, seperti ini. Ya, jadi mesin kompresornya protek. Dan saya akan melakukan pengerindaan di bawah las-lasan pabrik. Oke, saya akan lakukan proses pembelahan. Kita lepas dulu untuk overload dan PTC relay. Nah ya, jadi sebelum melakukan pembelahan, yang pasti untuk takaran olinya ini harus kita ketahui. Nah ini ya, saya tap. Untuk takaran olinya kurang lebih sekitar 50 cc. Oke, dan setelah itu saya akan lakukan pembelahan. Oke teman-teman, setelah saya lakukan pengerindaan di bawah las-lasan pabrik, tinggal kita buka kopnya. Kondisinya masih bersih. Nah seperti ini dalaman dari mesin kompresor. Saya putar di rotornya, ini terasa lengket. Ini bisa kita paksa saja. Kita paksa putar. Karena ini mungkin sudah lama tidak beroperasi, maka dari itu rotornya ini menjadi lengket. Untuk pengikat simpulnya ini saya amati seperti putus. Artinya memang terjadi panas berlebih di area kumpalannya ini. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan tes kembali bagaimana kondisinya. Apakah rotor ini bisa berputar? Saya pasang PTC relay dan overload. Tidak lupa saya pasang juga penunjuk arus tang ampere. Oke, saya akan lakukan pengetesan. Saya berikan sumber. Perhatikan ya, mesin kompresor sempat aktif kemudian protek ya. Jadi rotornya tidak berputar. Oke, kita akan cek di bagian kumparannya ini. Baik, teman-teman, setelah saya lakukan pengecekan ternyata memang benar kumparan startingnya ini ternyata panas. Jadi panas berlebih hingga meleleh untuk pelapis pelindungnya ini. Dan setelah itu saya amati ternyata permasalahannya yaitu pemasangan antara pin running dan startingnya ini terbalik ya teman-teman. Jadi running dijadikan start, startingnya dijadikan running. Nah ini menyebabkan mesin kompresor menjadi tidak bekerja. Untuk rotornya pastikan lancar. Dan saya akan coba rakit kembali. Oke, setelah saya lakukan perakitan, nah seperti ini. Untuk PTC relay yang aslinya di sebelah kiri, kita pindahkan di sebelah kanan soket untuk pin runningnya. Jadi ternyata kesalahannya di penempatan soketnya ya teman-teman.
Ternyata penempatan soketnya saja yang salah. Oke, saya tes, saya berikan sumber. Ya, mesin kompresor langsung aktif, rotor berputar. Ya, nah seperti ini kondisi yang normal. Jadi mesin kompresor ini mantap sudah ya. Untuk arusnya di 0,95. Nah, seperti ini yang normal ya. 0,95. Jadi permasalahannya hanya itu saja. Untuk daya presnya saya tes ya, kondisinya cukup kencang. Jadi tidak ada masalah ya. Oke, setelah saya lakukan tes running, saya cabut sumbernya. Tinggal kita lakukan penutupan kembali. Nah, jadi untuk mesin kompresor ini sudah berputar, tinggal saya lakukan penutupan pengelasan. Oke, saya akan lakukan pengelasan pada mesin kompresor ini. Oke, untuk proses pengelasan sudah saya lakukan. Nah, seperti ini. Dalam melakukan proses pengelasan, usahakan jangan terputus-putus. Seperti ini ya kondisinya. Saya lakukan pengelasan. Dan apabila las-lasan itu yang bagus, maka keraknya ini akan tersingkir dengan mudah. Oke, saya bersihkan keraknya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk melakukan proses pengelasan, usahakan jangan ada bocor. Dan kita usahakan proses pengelasannya jangan terputus-putus. Baik, setelah saya lakukan pengelasan, saya lakukan pengecatan. Lalu saya akan masukkan oli kompresornya ini. Ya, untuk takarannya saya tambahkan jadi kurang lebih sekitar 70 cc. Saya akan mulai untuk melakukan memasukkan oli. Cukup mudah, kita pasang di pipa hisap, lalu pipa hisap satunya ditutup. Kemudian kita nyalakan mesin kompresornya. Nanti secara otomatis akan terhisap. Oke, saya berikan sumber. Ya, mesin kompresor aktif. Oli otomatis terhisap. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya cara memasukkan oli kompresor. Yang pasti pipa balik di sebelahnya harus ditutup ya, ditutup. Oke, arusnya di 0,96. Untuk daya presnya saya rasakan cukup kencang ya, artinya sudah selesai, mantap. Tinggal kita pasang pada unit. Untuk evaporator dan mesin kompresor sudah saya perbaiki. Evaporatornya yang mengalami kebocoran di area akumulator sudah saya lakukan pengelasan. Nah, di area ini terjadi kebocoran. Sudah saya tambal menggunakan kawat las alu platinum.
dan pastikan tidak ada lagi kebocoran. Jadi untuk evaporator dan mesin kompresornya ini tinggal kita pasang pada unit. Oke teman-teman, sebelum saya lakukan pemasangan pada unit, saya akan amati di bagian freezer ini untuk pemasangan evaporator serta kondensor. Ini saya akan pasangkan kondensor di bagian luar. Saya siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, seperti ini ya. Evaporator nanti, pipa secukupnya, pipa kondensor, insulin, mesin kompresor, filter dryer, pipa kapiler, dan gas freon. Nah, ini saya akan pasang terlebih dahulu pipa kondensor pada belakang unit kulkas. Lalu saya pasang evaporator dan pipa kapilernya. Oke, untuk evaporator saya pasang kembali pada posisinya. Yang sudah saya pasang juga pipa keluar beserta pipa kapiler tembus ke belakang. Nah, ini ya, jadi untuk jalur pipa yang lama tidak saya pakai lagi karena sudah keropos. Jadi saya ganti saja dengan pipa kapiler yang baru serta pipa seperempat yang baru untuk jalur menuju pipa balik. Oke, seperti ini menuju ke bawah ya. Pipa kapilernya ini saya gunakan ukurannya 0,28, sedangkan pipa baliknya saya gunakan pipa seperempat. Untuk kondensornya saya gunakan 20 lekukan. Oke, seperti ini setelah saya pasang pipa kondensor pada bagian belakang. Filter dryer sudah saya pasang. Oke, saya berikan jalur pembuangan udara untuk proses pemvakuman. Tinggal saya balik ya. Ini sudah penyebabnya, antara soket running dan startingnya ini yang terbalik. Oke, tinggal saya balik ya, karena biang keroknya ya ini sudah, karena pemasangan terbalik maka mesin kompresornya jadi rusak. Oke, setelah saya balik tinggal kita tes. Oke, untuk PTC relay dan overload sudah terpasang. Tidak lupa saya tutup. Oke, sudah. Selanjutnya, sebelum saya las pipa baliknya ini, saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada kebuntuan pada sistem perpipaannya nih. Oke, saya berikan sumber. Ya, kita tunggu sampai mesin kompresor aktif. Oke, mesin kompresor sudah aktif ya. Udara keluar pada jalur pembuangan pipa kapiler. Untuk pipa baliknya pastikan oke ya, ada tekanan. Artinya untuk proses pengelasan sudah tidak ada kebuntuan. Nah, seperti ini ya, pastikan. Oke. Selanjutnya nanti tinggal kita sambungkan kembali untuk pipa baliknya ini.
Lalu saya pasang pentil pengisian pada jalur pipa sectionnya nih. Nah ini ya, saya pasang dulu pentil pengisian di pipa masuk. Oke, tinggal saya sambung dulu pipa baliknya ini menuju mesin kompresor. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Dan saya akan lakukan penyambungan terlebih dahulu pada jalur pentil pengisian dan pipa balik. Oke teman-teman, setelah saya pasang pentil pengisian, lalu pipa baliknya sudah saya pasang juga. Nah selanjutnya saya akan lakukan proses pemvakuman. Nah ini ya, saya berikan sumber. Oke, untuk arusnya saat ini menunjukkan di 0, lalu mesin kompresor aktif di 0,7. Nah ini ya, untuk jalur pipa pembuangan di filter dryer sudah berhembus. Lalu saya siapkan manifold. Saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Untuk pemasangan usahakan jangan sampai kendor. Nah ini ya, posisinya saat ini lagi melakukan proses pemvakuman. Kita tutup keran manifold. Jarum menunjukkan di skala minus 30 PSI. Hembusan udara yang keluar pada jalur pembuangan ini pastikan habis. Untuk proses pemvakuman ini diperlukan waktu kurang lebih 30 menit. Untuk pemasangan pipa kondensor dan pipa baliknya seperti ini. Modul berkedip 4 kali pertanda normal, arusnya di 0,6. Oke teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit saya cek di jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Lalu kita cek untuk udara yang keluar dari pipa kapiler sudah tidak ada, artinya sudah selesai proses pemvakuman, tinggal dilakukan penyegelan. Oke, saya akan tutup permanen jalur pembuangan di pipa kapiler ini. Oke, sudah tertutup. Selanjutnya saya akan siapkan gas freon. Nah ini ya, saya menggunakan Ineos Fluor R134A untuk melakukan proses pengisian gas freon. Pasang selang manifold pada kaleng gas freon, lalu dibuka kerannya ini. Setelah dibuka, selanjutnya jangan lupa membuang udara yang terjebak pada selang manifold sebelum melakukan proses pengisian. Oke, kita buang dulu ya udara yang terjebak pada selang manifold. Kemudian tinggal kita lakukan proses pengisian gas freon pada unit. Untuk melakukan proses pengisian ini lakukan secara pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Untuk proses pengisian gas freon, kita akan isi hingga mencapai di skala 10 PSI. Oke, kita akan
lakukan proses pengisian freon ini secara bertahap. Arusnya masih di 0,62 ampere. Dan setelah saya lakukan pengisian gas freon, sudah menunjukkan di tekanan skala 10 PSI, harusnya di 0,86 ampere. Filter dryer saya raba terasa hangat, mantap. Jadi untuk proses pengisian freon sudah selesai, tinggal dilepas selang manifold yang ada di pentil pengisian, lalu kita tutup. Gunakan penutupnya ini. Oke, jadi untuk pengisian gas freonnya sudah selesai. Pipa kondensornya sudah terpasang seperti ini. Lalu kita cek salju pada evaporatornya, pastikan merata saljunya. Ya, sudah merata ya, dari bawah sampai ke atas sudah merata saljunya. Nah, seperti ini kondisinya yang baik. Saljunya merata sampai ke akumulator. Tinggal saya pasang kap pada ruang freezer ini. Oke, setelah saya rapikan, saya pasang kapnya di ruang freezer. Kita akan lakukan pengetesan di ruang refrigerator. Untuk lampu penerangannya sudah saya perbaiki switchnya. Nah, ini bisa berfungsi kembali. Oke, untuk ruang refrigerator juga sudah selesai. Kita lanjut lagi ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang harusnya di 1,02 ampere. Dan saya akan lakukan penutupan pada bagian kapnya ini. Jadi untuk proses pengisian gas freon sudah selesai. Penutupan sudah. Nah, seperti ini kondisinya, terpasang sudah. Selanjutnya saya akan lakukan pengetesan unit kulkas ini dalam beberapa hari ya. Kita tunggu dulu. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 2 minggu kemudian saya lakukan pengecekan di ruang refrigerator. Terasa dingin di raknya ini, jadi kondisinya sudah normal. Untuk proses pendinginan pada ruang refrigerator sudah normal. Lalu di ruang freezer, wah, kepulan hawa dinginnya berhamburan keluar. Proses pembekuannya terbentuk dengan sempurna. Ya, jadi untuk ruang freezer juga sudah membeku dengan sempurna. Jadi untuk proses perbaikan kulkas Samsung 2 pintu ini sudah selesai. Ya. Oke, untuk pemasangannya seperti ini yang saya lakukan. Pipa kondensor mantap, sudah terasa hangat. Lalu untuk sistem pembuangan juga nampak lancar. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.